Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Percaya Karena Melihat. Ayat hafalan Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Poin penting pelajaran kita, melalui kasih karunia-Nya, Allah telah memberikan kepada kita semua yang kita perlukan untuk mempercayainya. Pernahkah seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian mengingkarinya? Bagaimanakah perasaanmu? Berikutnya, mereka berkata bahwa mereka berjanji lagi. Apakah kamu akan mempercayai mereka? Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menemukan bahwa Yesus adalah seorang sahabat yang tidak pernah diragukan. Thomas mengerutkan dahinya sambil berjalan susah payah melintasi padang, menusuk-nusukkan tongkatnya ke tanah yang lembut. "Aku tidak percaya kecuali aku melihat." Dia menggerutu, menandai setiap kata dengan tusukan tongkat. Murid-murid yang lain telah melihat Yesus, tetapi Thomas belum ada di ruang atas waktu Yesus menampakkan diri, dan Yesus belum pernah menampakkan diri kepada Thomas sendiri. Jika itu benar Yesus, akankah aku dapat melihat Dia sekarang? Sebaliknya, kalau itu benar Yesus yang menampakkan diri, berarti Dia telah bangkit dari kematian, seperti yang pernah Dia katakan bahwa Dia akan bangkit. "Aku tidak percaya sampai aku melihat tanda bekas paku yang tertancap di tangannya." Dia mengulangi pernyataan itu setiap kali murid-murid menyebutkan telah melihat Yesus. Tentu saja, ini membuat marah yang lainnya. Setiap hari mereka menunjukkan bukti baru bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas tetap pada pendiriannya. Dia tetap tidak percaya. Dia mengulangi pernyataan ketidakpercayaannya setiap kali murid-murid yang lain menceritakan hal itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak bertemu dengan mereka sementara waktu. "Ini jalan yang terbaik," dia berkata pada dirinya sendiri. Selama sepekan, dia menolak untuk pergi ke ruang atas pada malam hari. Dia tetap mengulangi, "Aku tidak percaya kecuali aku melihat langsung." Dia menyusuri jalan, tetapi waktu di jalan, dia mendengar pembicaraan tentang murid-murid dan orang lainnya yang telah melihat Yesus. Beberapa orang yang mengenal dia sebagai salah satu dari murid-murid mendekatinya dan bertanya apakah itu benar. Thomas tidak menjawab. Dia tidak mempercayai, tetapi di sisi lain, dia juga tidak ingin menunjukkan keraguan-raguannya pada orang lain di luar lingkungan murid-murid. Lalu dia kembali ke rumahnya atau melintasi padang. Di sana, dia tidak dapat mendengar kabar-kabar itu, tidak akan menjawab pertanyaan itu, dan tidak perlu bertemu orang-orang. Tetapi di saat sendiri, pikirannya memperolok-olok dirinya. Setiap hari, dia merasa bersalah dan bersalah, makin sepi, semakin tidak percaya. Sore ini, seiring matahari perlahan menghilang di ufuk barat, sebuah pikiran mulai bertumbuh walaupun keraguan-raguan masih ada dalam pikiran Thomas. Mungkin, hanya mungkin, di sana ada beberapa kebenaran. Dia berpikir. Dia berdebat dengan dirinya sendiri, mundur dan maju untuk beberapa
beberapa menit. Mungkin Allah melalui kasih karunia-Nya telah mengirim semua fakta yang dia perlukan melalui kesaksian temannya murid-murid. Sesudah itu, alasan apa lagi yang dia punya untuk meragukan cerita dari murid-murid yang lain? Aku akan berbicara dengan mereka sekali lagi. Dia memutuskan dengan tegas. Thomas segera berlari menuju kota dan menuju ruang atas di mana teman-temannya suka berkumpul. Dia tidak memperlambat langkahnya sampai dia tiba di kota. Waktu dia mau menuju ruang atas, dia cepat-cepat menaiki tangga dan membuka pintunya dengan keras. Semua murid-murid kecuali Petrus sedang duduk di meja siap makan. Thomas, aku tahu engkau memutuskan untuk bergabung dengan kami. Petrus berkata dengan tenang. Engkau kelihatannya tergesa-gesa. Aku baru saja mau mengunci pintu. Silakan duduk dan mari makan malam. Dengan napas yang tak teratur, Thomas duduk tanpa berkata apapun. Waktu nafasnya sudah mulai teratur, dia berdiri, mencuci tangannya, lalu bergabung dengan yang lainnya di meja itu. Tiba-tiba, dia merasakan ada seseorang hadir dekat dia. Suatu suara yang sangat dikenalnya. Damai sejahtera bagimu. Thomas melihat sekelilingnya. Dengan tangannya yang terbentang di hadapan Thomas, Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas merasakan seakan-akan ada seseorang yang sedang memukulnya. Itu adalah Yesus. Pada waktu yang sama, dia berpikir, "Dia tahu apa yang sedang aku pikirkan selama ini." Dia mencari wajah Yesus yang marah karena ketidakpercayaannya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, lalu dia berlutut di lantai di hadapan Yesus. "Tuhanku dan Allahku," dia berseru bercampur rasa malu dan senang. "Thomas, engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku."